Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rahmat Utomo Amir, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sopeng. Pada video kali ini, saya akan menampilkan unggah hasil demonstrasi kontekstual pada modul 2.1, yakni RPP berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelas 11 087 Sulsel, ada Ibu Eli Eliani SPD MPD sebagai fasilitator, Ibu Erni Rahmadani sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di kelas yang mengakomodir pemenuhan kebutuhan belajar individu setiap murid yang memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Adapun tahap pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, asesmen atau penilaian. Pada tahap identifikasi kebutuhan belajar murid, yang pertama, kesiapan belajar murid, merupakan sejauh mana kapasitas dan kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Kesiapan ini terkait pengetahuan, konsep, dan keterampilan awal murid. Guru dapat memberikan beberapa pertanyaan awal. Yang kedua, minat belajar murid, merupakan sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan siswa dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid adalah cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Apakah murid dengan gaya belajarnya yang visual, auditori, atau kinestetik? Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yakni merujuk pada membedakan strategi pengorganisasian pembelajaran. Guru menyiapkan buku teks, presentasi gambar, audio, dan video pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini merujuk pada membedakan proses pembelajaran murid yang memungkinkan mereka mengenali, berlatih, memahami konten. Bisa secara individu ataupun berkelompok, sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Hasil bisa berupa video, presentasi, gambar, atau audio. Penilaian atau asesmen. Ada 3, yakni asesmen for learning. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran bisa sebagai penilaian formatif saat guru mengobservasi dalam tugas kelompok. Yang kedua, assessment of learning. Penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai bisa sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga, assessment as learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam proses penilaian tersebut. Penilaian antar kelompok bisa dilakukan. Penilaian sesuai RPP atau modul yang saya buat, yakni yang pertama ada diagnostik awal, di mana saya memberikan pertanyaan pemantik, lalu ada tanya jawab sebagai tindak lanjut dari materi yang diberikan. Yang kedua, penilaian secara formatif. Penilaian ini saya laksanakan pada saat observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kedua, membagikan lembar kerja yang diisi oleh murid. Yang ketiga, penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini berupa tugas individu yang dikumpulkan dan dievaluasi berdasarkan kredibilitas sumber informasi dan kemampuan murid membedakan fakta dan opini.
Berikut modul ajar dan RPP berdiferensiasi yang saya buat pada mapel informatika kelas 10.